Bertemu lagi dengan kami di sini berkaitan dengan materi perkuliahan simulasi dan pemodelan fisika. Pada sesi terdahulu kita sudah belajar berkaitan dengan verifikasi, validasi, dan juga sedikit desain simulasi sebuah pemodelan. Yang sudah kita pelajari bahwa dalam menentukan apakah suatu simulasi atau model itu kredibel, kita harus melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan verifikasi, tahap validasi, dan juga kita akan mendesain sebuah sistem simulasi. Verifikasi pun juga kita bagi menjadi dua, yaitu verifikasi pra pemrograman dan verifikasi pasca pemrograman. Jadi sebenarnya ada minimal ada 6 tahap. Jadi verifikasi pra pemrograman, kemudian validasi pra pemrograman, desain pra pemrograman. Setelah itu desainnya menjadi valid, kita masukkan ke langkah untuk pembuatan program, verifikasi programnya, kemudian memvalidasi program, dan juga diakhiri dengan melakukan desain suatu program. Setelah itu baru program itu dinyatakan valid dan bisa diimplementasikan. Oke, itu yang sudah kita pelajari pada sesi terdahulu. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke arah desain dan jenis dari simulasi. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan di sini, yaitu berkaitan dengan desain dan jenisnya. Ya. Itu lebih harus kita fokuskan di sini. Kenapa dalam mempelajari sebuah simulasi, ya, dalam belajar sebuah simulasi, kita tahap awal yang harus kita pahamkan, kita harus bisa melakukan pendeteksian bagaimana cara kita melakukan verifikasi, bagaimana cara kita melakukan validasi, dan akhirnya kita bisa membuat desain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus ke desain dan nanti sedikit ke jenis simulasi dan pemodelan. Untuk pertemuan berikutnya kita fokus ke jenis-jenis simulasi. Nah, kita melakukan analisis suatu sistem seperti yang sudah kita pelajari 3 pertemuan yang lalu. Semua itu berawal dari sebuah fenomena, ya, fenomena, kemudian atau suatu peristiwa yang terjadi dan itu akan menghasilkan suatu gejala. Di mana gejala itu memang karena kita menghendaki terjadinya seperti itu. Kita beri perlakuan terhadap suatu kondisi tertentu, kemudian kita menghendaki apa di situ. Atau tidak kita kehendaki, kenapa itu muncul? Kita sebenarnya tidak kita kehendaki. Nah, ini biasanya menjadi suatu persoalan atau suatu problem. Ya, jadi dalam kita menganalisis suatu sistem yang nanti kita ingin jadikan sebuah pemodelan atau sebuah simulasi, itu karena memang sistem itu kita menghendaki seperti apa. Nah, kita hendaki seperti apa, bisa kita lebih mudah dalam melakukan analisis kebutuhan-kebutuhan awalnya, parameter-parameternya. Karena kita ingin menghendaki, oh saya ingin buat simulasi apa, itu kita kehendaki. Kita lebih mudah dalam melakukan proses deteksian awal. Sedangkan jika suatu fenomena itu memang tidak kita kehendaki, nah kita harus lebih detail, lebih teliti dalam menentukan parameter-parameter apa saja yang akan berpengaruh terhadap masalah itu, sehingga jika persoalan atau masalah itu kita selesaikan dengan simulasi pemodelan, semua komponen yang ada akan dapat terselesaikan. Bagaimana kemudian upaya-upaya kita dalam penyelesaian persoalan itu, yaitu mengetahui semua unsur. Tadi sudah saya bilang di awal, kita harus paham pembentuk persoalan itu, parameter-parameter apa saja yang menjadi
berpengaruh. Artinya memang saling tergantung antar satu komponen dengan komponen yang lain atau antar satu unsur dengan unsur yang lain. Ya, jadi keterkaitannya seperti apa? Apakah ada unsur itu yang independen, tapi kalau unsur itu kita abaikan, tapi ternyata berpengaruh terhadap prosesnya, itu harus juga kita pertimbangkan. Misalnya ada 10 unsur, apakah 10 unsur yang ada dalam suatu peristiwa itu memang semuanya saling terkait, atau memang hanya ada separuh saja yang terkait. Tapi kalau yang walaupun tidak terkait, kalau kita hilangkan ternyata berpengaruh juga terhadap hasil akhir dari sebuah simulasi. Kemudian kita lakukan pendefinisian ulang. Ya. Sebenarnya apa yang kita harapkan, walaupun kita adalah menyelesaikan satu masalah itu tanpa hal yang kita kehendaki, maka kita harus juga bisa mendefinisikan ya, struktur-strukturnya itu apa saja. Ya. Kemudian fenomena yang diketahui strukturnya itu, kita harus tahu juga bagaimana ya, fungsi sistem dalam lingkungan tersebut, ya karena sangat tergantung dengan strukturnya. Kemudian pola, ya pola atau kelakuan dari sistem itu, bagaimana dinamisnya sistem itu, apakah sistemnya itu terjadi perubahan secara dinamis atau memang perubahannya tidak terlalu dinamis, malah cenderung statis. Ya, dan kita melakukan simulasi kita harus paham itu. Kalau terjadi perkembangan dinamis berarti terutama faktor inputnya. Apakah inputnya itu akan jadi perubahan secara kontinu atau bahkan diskrit dan acak. Itu yang harus kita cek. Kemudian kita melakukan analisis sebuah sistem. Jadi mengetahui strukturnya, kemudian fungsi dan kelakuan dari sistem itu. Nah, dalam sebuah pemodelan sistem manajemen, ya kita harus mempertimbangkan variabel kajian-kajiannya yang relevan dengan kondisi itu. Ya, kemudian kita menyusun dalam struktur yang sederhana dulu. Struktur yang paling sederhana, kemudian bisa mengetahui hubungan antar variabelnya, kemudian kita paham ya dalam merepresentasikan sistem-sistem yang ada, jadi saling keterkaitan dan kita paham. Kemudian dari sistem yang kita kembangkan itu menghasilkan keputusan, dan keputusan pun juga ada banyak alternatif di situ. Ya. Apalagi dalam sebuah decision support system, sistem yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu paling tidak ada alternatif yang jika keputusan A itu memang kurang disetujui, maka akan bisa menghasilkan keputusan B dan seterusnya. Nah, jangan pada penetapan tujuan pemodelan itu ada 3. Di situ ada relasi deterministik, kemudian relasi probabilistik, dan relasi korelatif. Jadi ada 3 hal, nanti bisa Anda jabarkan apa itu relasi deterministik, apa itu relasi probabilistik, dan apa itu relasi relatif, di mana ada 3 pertimbangan, yaitu apakah relasinya itu linear, ya Anda paham jadi linear ya, kalau Anda bikin grafik linear seperti apa, ada komponen X, ada komponen Y, jika X-nya 1, Y-nya 1, juga X-nya 2, jadi seterusnya, dan non-linear. Linear bisa macam-macam ya, bisa logaritmik dan lain sebagainya. Kemudian relasi dari masing-masing model atau struktur dalamnya itu apakah ada terjadi relasi langsung ya atau tidak langsung. Langsung itu saling terkait, kalau A diubah B berubah dan saling terkait, atau tidak langsung masih ada komponen yang lain yang saling terhubung. Kemudian ada adiktif dan multiplikatif, apakah saling menambahkan atau bahkan saling mengalihkan. Jika ini tambahkan maka menjadi sekian besarnya, menjadi lebih banyak.
Itu bisa aditif atau penambahan atau multiplikatif atau faktor pengalihan. Sebagai contoh seperti ini. Ya, kita punya sampel yang ada hubungan antara kematian dan pada saat kelahiran bayi dilihat dari umur ibu. Ada data seperti ini. Ini ada nanti kita selesaikan dengan sebuah simulasi. Ya, ini ada data, ada ibu melahirkan usia 16, jumlah kematian 10, usia 18, jumlah kematian 5, lahir sampai usia 40, jumlah kelahiran 25. Ini kita bisa bikin sebuah simulasi. Pertama kita apa? Plotting dulu, kita gambar kurva hubungan antara dua variabel. Ya, dua variabel, misalkan X-nya adalah ibu melahirkan, Y-nya adalah jumlah kematian. Nah, ini kalau kita lihat dari awal tadi, ada relasi di situ. Ada beberapa relasi di situ. Tapi ingat, apakah linear, non-linear, apakah langsung, tidak langsung, ada faktor yang lain atau tidak, faktor lokasi, dan lain sebagainya. Apakah hanya faktor umur saja, itu harus kita pertimbangkan. Ya. Nah, dari sini kita bisa ada pertanyaan, kira-kira bila umur ibu 24 tahun, berapa angka kematiannya? Ini dalam sebuah simulasi tidak serta-merta kita langsung plot ketemu di situ, hasilnya tidak bisa. Kita akan lihat dulu keterkaitannya, faktor-faktor yang lain, ya, faktor lingkungan, faktor mungkin faktor tingkat apa namanya pendidikan, kemudian lokasi, kemudian kedekatan dengan sarana kesehatan, pemahaman berkaitan dengan kesehatan dan sebagainya. Oke, nanti bisa Anda coba ya, sebuah disimulasikan. Kemudian parameterisasi model, bagaimana kita membuat parameter-parameter dalam sebuah model. Ya. Dalam estimasi parameter kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor ya. Apakah data itu tersedia atau tidak? Ya. Data tersedia atau tidak? Kemudian bagaimana dengan kuantitas datanya? Yang utama tersedia tidaknya, kemudian secara kuantitas, secara jumlah itu mencukupi atau tidak? Jumlah itu mencukupi atau tidak dalam mengembangkan sebuah desain. Kemudian kualitas data, walaupun data itu mencukupi dan tersedia, bagaimana dengan kualitasnya? Kualitasnya memenuhi syarat atau tidak? Ternyata data yang ada tidak berkualitas. Ya sama saja kita punya data banyak, ya, tapi ternyata data ini nggak berkualitas ini karena secara apa namanya mungkin secara kajian numerik itu tidak tidak merepresentasikan hasilnya. Kemudian variabilitas data, variabel-variabel datanya apa saja. Kemudian berikutnya adalah metode yang dapat digunakan. Ya. Apakah objektif, subjektif, kombinasi objektif dan subjektif. Kemudian, nah sekarang masuk ke implementasi model untuk teori keputusan, ya. Itu pengambilan keputusan dari strategi keputusan yang berlaku, dan pemakaian model untuk representasi masalah dunia nyata, kemudian perancangan dan perencanaan. Ya. Jadi ada 3 hal di sini ya dalam implementasi sebuah model untuk membuat suatu simulasi untuk menyelesaikan suatu masalah, memberikan keputusan. Ya. Yang pertama tadi adalah kita mengambil keputusan dari strategi keputusan yang berlaku. Artinya seperti apa? Apakah keputusan kita hasilkan memang memberikan alternatif dari suatu model yang kita berikan dari gejala-gejala awal apa tadi yang sudah kita jabarkan di awal seperti apa, kemudian apakah itu bisa memberikan strategi keputusan bagi peristiwa-peristiwa tersebut. Ya. Kemudian apakah model yang kita buat tadi itu merepresentasikan kalau itu masalah di nyatanya seperti itu, model yang kita buat itu merepresentasikan. Dan kemudian proses perancangan dan perencanaan apa sesuai. Ya. Intinya di valid dan kredibel. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki kriteria pemodelan inventory pabrik sepatu yang bermanfaat dalam teori keputusan. Ini inventory pabrik sepatu.
Apa saja yang ada di sini, ya, kita definisikan dulu. Dapat disimulasikan menjadi sebuah proses yang memerlukan input dari luar, kemudian diproses, dan keluarannya berupa apa? Pakai informasi, materi, dan seterusnya. Kemudian analisisnya berupa apa? Bisa berupa model matematis, sistem komputasi, jaringan saraf tiruan, dan juga bisa berupa simulasi. Kemudian bahasan model contouringnya adalah bagaimana perspektif sistem dalam mendefinisikan model. Dan ada perbedaan atau tidak dari kondisi realnya, kondisi nyatanya. Kemudian tingkat kesulitannya seperti apa dalam mengembangkan sebuah simulasi atau model itu. Jika terjadi kesalahan, itu penyebabnya apa? Harus bisa didefinisikan dulu kok seperti ini ya. Berarti ada suatu struktur atau suatu parameter yang memang kurang. Ya. Kemudian dari situasinya dengan mengembangkan seperti itu, kita bisa mendapatkan untung atau malah rugi. Kemudian menelusuri masalahnya, melakukan eksplorasi, identifikasi, kemudian apakah dapat membuat pemodelan menjadi valid. Itu contoh untuk pemodelan antrian, ya. Contohnya untuk pemodelan yang antrian itu seperti pelanggan menunggu pelayanan di kasir. Nanti kita bisa lakukan simulasi apakah akhirnya kita bikin di kasirnya itu 1 atau 2 atau 3 terjadi penumpukan atau tidak. Ya. Ini baru proses pelayanan di kasir. Misalkan di sebuah puskesmas. Ya. Puskesmas ada beberapa tempat di situ, tempat pendaftaran, kemudian setelah pendaftaran mungkin di situ ada distribusi ke masing-masing poli. Di poli ada pendaftar lagi atau tidak, antri dokter, setelah antri dokter mendapatkan resep, antri di obat, setelah antri di obat, kemudian kita melakukan pembayaran di loket akhir. Itu harus kita pertimbangkan. Ya, berapakah jumlah model yang ada di situ atau jumlah layanan di situ. Ya, apakah satu saja ataukah kita beri 2 atau 3 tergantung dari proses dan lamanya layanan itu. Ya. Kemudian konsultasi dengan pembimbing, misalkan Anda atas secara online atau secara offline, terus dengan pertimbangan itu. Terus registrasi, itu alurnya harus jelas. Berian SPP, bagaimana dengan mahasiswa yang tertunda dalam sesuai SPP-nya, persyaratannya, penundaannya seperti apa, itu alurnya harus jelas. Ya. Apakah dengan penundaan BRSPP berpengaruh terhadap proses konsultasi, jika pengaruh ada waktu proses untuk konsultasi atau tidak. Kemudian contoh lagi itu pelayanan pembelian loket, tiket atau karcis. Kan sekarang sudah ada sistem secara online. Online pun juga harus ada antrian. Ya. Sebagai contoh misalkan antrian pembelian untuk sel secara online ya, misalkan di Tokopedia atau di Bukalapak itu kan sering ada pixel itu ya, tersedia hanya ada 10, harganya aslinya 10 juta hanya Rp99 ya. Nah, itu bagaimana sistem antriannya itu harus dibuat juga sistem antrian yang dapat siapa, karena dari sekian ribu bahkan sekian ratus ribu orang mau beli secara bersama-sama, itu siapa yang dilayani ya. Dan sistem harus dicek mampu atau tidak. Kalau tidak bottleneck nanti berhenti di sudeng, sistemnya akan tidak bisa membaca. Nah, padahal prosesnya itu kan bukan hanya dia akan mengklik kemudian saya dapat saja. Yang dapat siapa? Harusnya sampai proses akhir. Itu harus dicek secara benar. Misalnya terjadi 10, pada yang mau beli 200.000, siapa yang dapat? Semua klik dalam waktu yang bersamaan. Dan biasanya dalam hitungan detik itu sudah habis. Bukan hanya klik kemudian dia save saja, tidak. Kalau klik dia tidak melakukan pembayaran, maka dalam hitungan detik akan kembali zero lagi. Dia nggak, misalkan pada saat dia klik kemudian lakukan pembayaran diperlukan waktu kurang lebih sekitar 2 menit. Kalau selama 2 menit dia tidak melakukan proses pembayaran, maka dia akan idle lagi. Jadi yang dia klik dia hilang akan
masuk ke antrian berikutnya, ada proses antrian. Jadi 10 antrian pertama itu yang dilayani lebih dulu secara sistem. Ternyata secara sistem dari proses pembayaran 10 itu hanya 8 yang berhasil, ada 2. Yang 2 itulah akan kembali diambil oleh antrian berikutnya. Contohnya seperti itu. Contoh pemodelan antrian. Kemudian pengisian bahan bakar juga, yaitu pertimbangannya berapa jenis bahan bakar yang dijual itu, misalkan pertalite, pertamax, kemudian ada berapa pelayanan itu 2 atau 3 atau 4. Pertimbangannya apa? Berapa jumlah antriannya. Ya. Kemudian berapa produk atau komponen menunggu diselesaikan. Banyak sekali ya contoh antrian, pemodelan antrian. Mungkin pertemuan minggu depan kita coba lokasi simulasi itu sebuah antrian. Nah, apa itu sistem antrian? Ya ini kaitannya dengan simulasi juga. Ya contohnya seperti ini. Ya, ada sistem antrian untuk layanan misalkan. Jadi yang di sebelah kiri itu, ya. Jadi ini adalah sebuah sistem yang di kotak-kotak di garis-garis putus ini ada sebuah sistem, ya. Jadi pelanggan ya masuk ke dalam sebuah sistem. Ini bisa offline, bisa online ya. Offline bisa kita bayangkan sistem sebuah antrian di rumah sakit, yaitu offline. Tapi secara online tadi kita pendaftaran ya, misalnya pendaftaran pengajuan untuk pembuatan paspor ya, atau visa. Itu secara online ya. Jadi di hari ini kita layani hanya ada 60. Pasti ada pelanggan masuk ke sistem ya, login dan lain sebagainya. Dalam masuk ke dalam antri layanan. Apakah saya masuk ke 60 atau tidak? Ya, 60 atau tidak. Kita 62 atau 63. Berarti kita nggak dilayani, belum tentu. Siapa tahu dari antrian 1 sampai 60 tadi ada yang di tengah jalan putus. Putus dan sebagainya, akhirnya antrian yang 61 akan masuk. Ya, ada dari sebuah antrian. Ini kalau secara offline ada tempat antrian seperti di bank, kemudian di tempat-tempat antrian untuk proses pelayanan di secara offline. Secara online pun juga kita sediakan tempat-tempat ya secara virtual ya, untuk awalnya. Kemudian ada fasilitas di sini. Biasanya adalah loketnya. Berapa jumlah loket yang akan melayani tergantung dari jumlah antrian. Nah ini perlu simulasi nih. Jangan sampai tanpa kita simulasi ternyata dalam sehari antriannya panjang sekali. Ya tidak layak udah antri di situ. Ya. Seperti sekarang yang sudah dikembangkan itu dulu di Rumah Sakit Muardi itu belum ada sistem online tuh antrian itu. Jadi jam 3, jam 4 sebelum subuh itu udah nunggu di luar. Ya, bisa dibayangkan orang yang sakit ya pengen dilayani, yang mau berobat jam 3 pagi itu sudah nunggu di luar antri di kursi itu, padahal bukanya jam setengah 8 karena masih offline ya. Kemudian duduk di kursi, setelah itu dikasih nomor urut awal, habis itu udah ada petugas siap, itu dibuka, antri di pendaftaran umum dulu, dicek datanya ada nggak, kemudian diambil datanya itu dikasihkan ke pasien atau keluarganya, dia ke poli mana, masuk misalnya poli lantai 1, lantai 2, naik ke atas, ya, poli itu diantrikan lagi. Ya, antri poli dulu, dia nunggu panggilan, dipanggil dokter, kasih resep, masukkan di obat, antri lagi. Ya, kemudian setelah diobat, perlu lama untuk memproses pembuat resep dan sebagainya, di pembayaran antri lagi, bisa dibayangkan. Itu orang yang baru sakit ternyata antrinya seperti itu. Itu kalau tanpa ada suatu simulasi yang bagus untuk menyelesaikan masalah itu bisa berbahaya. Jadi karena antri akhirnya jadi malah tambah capek, tambah sakit dan lain sebagainya. Nah, akhirnya perlu dipertimbangkan sebuah sistem model antrian yang ada saatnya itu tetap offline, ada saatnya model antrian itu online. Online-nya seperti apa? Ya seperti sekarang, jadi kita bisa pesan, ya pesan dari rumah. Ya kira-kira kita prediksi kita nanti sampai sana sekitar jam berapa. Ya, kita pesan, masukkan data dan secara online, kita dapat nomor antrian. Setelah nomor antrian nanti diprediksikan di sistem pendaftaran umum nanti kira-kira dalam 1 jam itu melayani berapa orang pendaftarannya. Oh kira-kira saya perlu waktu 3 menit untuk melayani 1 orang mendaftar untuk cek data dan sebagainya. 3 kalau 1 jam berarti kita berapa orang? Oh 20 orang dilayani. Jadi pada saat saya antri online saya dapat urut 24. Ya.
Berarti nanti saya datang, misalnya bukanya jam setengah 8, 12 itu berarti jam yang kedua, berarti sekitar jam setengah 9 saya ke sana. Nah, 9 duduk sebentar, langsung dipanggil untuk mendapatkan pelayanan di poli. Dan kita tidak harus membawa berkas lagi dari satu pendaftaran umum ke poli. Secara sistem, by sistem itu dipindahkan, ya, karena sudah berdasarkan database, ya tinggal dipindahkan ke poli, udah oke, tinggal diinformasikan di papan atas tanpa perlu ada berkas, apalagi kondisi COVID sekarang ya, muncul di situ. Nama ini silahkan antri di poli ini. Ada suara dan yang ngomong tidak orang secara langsung, tapi by rekaman saja. Ya, langsung nanti masuk langsung ke atas. Ya, bahkan lebih bagus lagi ada notifikasi di handphone, ada aplikasinya. Aplikasi langsung muncul, sudah silahkan ke polisian. Di atas pun juga nanti tidak usah ada berkas yang dikasihkan, masuk sudah ada di sistem di polinya itu semua diatrikan di sistem. Dari poli itu ke bawah mungkin nanti resep dan sebagainya langsung menggunakan sistem juga, pembayaranmu juga sistem juga, ya. Walaupun antrinya secara offline membayar tidak harus menggunakan uang juga, misalkan bisa menggunakan kartu sehat atau debit dan sebagainya. Itu yang sekarang sedang dikembangkan, arahnya ke arah situ. Jadi walaupun tetap ada offline, offline pun juga tidak seperti hanya menggunakan letter, menggunakan kertas, tapi bisa menggunakan sebuah sistem. Jadi nanti kalau udah ada sebuah sistem, orang udah berubah dari satu kota ke kota yang lain, tidak usah bawa berkas, tinggal ID saja, kartu saja. Jadi dari Solo kemudian ke Jakarta, ingin mengetahui riwayat penyakit seseorang, tidak perlu dia bawa buku yang isinya macam-macam, tidak perlu. Tinggal buka saja di ID database-nya, terkoneksi dengan database Kementerian Kesehatan misalkan, dibuka jadi sejarahnya tahu, dia sakitnya apa obatnya apa saja, tahu. Itu yang diharapkan dalam sebuah sistem simulasi yang terintegrasi. Nah, ini banyak tadi sudah saya jelaskan di awal contoh sistem antrian dan hampir tiap hari ya. Saya kira Anda bisa membuat lebih banyak contoh ya. Baik itu secara offline ya, antrian secara offline ya, nomor 1 itu offline, nomor 2 itu offline, nomor 3 offline, 4 offline, 5 itu secara online, ya. 6 itu offline juga dan seterusnya. Ya. Dan sekarang sudah banyak sistem antrian yang dibuat secara online. Ya. Karena apa? Karena sekarang tidak perlu lagi orang berusaha payah mau datang pagi-pagi antri. Secara sistem sudah selesai. Dulu pernah saya awal tahun 2007 2008 pendaftaran mahasiswa baru itu belum ada sistem yang online ya, dulu masih offline semua. Jadi antrian di kantor pusat itu mengular panjang sekali. Pernah jadi bagian pendaftaran itu. Jadi hari ini kita harus memprediksi kira-kira kita buka loket berapa. 15 loket, besok 20 loket, dan semua loket terisi di sebelah selatan auditorium. Itu kan dulu kalau Anda lihat itu ada yang madhab utara, itu ada loket-loket banyak itu. Itu kan dulu untuk pendaftaran mahasiswa baru. Itu antrinya mengular panjang sekali itu. Itu pun satu orang diceknya lama, karena cek berkas dulu, ini ijazahnya dan sebagainya. Masih manual, ini kurang, nanti dilengkapi, nanti kembali ke ngantri lagi. Nah, sekarang sudah zaman yang lain kan enak, Anda tinggal daftar pun dari rumah bisa kan, tinggal di-upload saja. Ya. Login, kemudian di-upload, kemudian ada proses verifikator online juga, dicek datanya kurang, ditandai, sistemnya kembali ke Anda, dan notifikasi Anda ternyata ininya datanya kurang jelas, misalkan belum ada pengesahan salinannya dan sebagainya, Anda upload lagi dari rumah sambil tiduran pun bisa. Ya kalau dulu tidak. Nah itu perkembangan keterangan sebuah simulasi seperti itu. Kemudian antrian juga ya, antrian yang nomor 1 itu terkait dengan menunggu landasan, itu kan juga harus model antrian. Apalagi sekarang kita lihat, kalau Anda lihat di sistem navigasi antrian pesawat mau take off atau landing, terutama yang landing itu, apalagi waktu-waktu yang crowded ya, waktu-waktu jelang lebaran atau jelang libur panjang itu kan pesawat penuh semua. Nah, itu padahal landasan itu kan yang turun satu-satu, nggak bisa bareng kan.
sekali waktu itu bisa 10 sampai 20 pesawat datang. Nah, bagaimana buat sistem antriannya? Itu walaupun itu by sistem juga harus proses komunikasinya jelas. Jadi ada lihat kalau ada pesawat muter-muter di atas sana itu karena memang dia menunggu antrian mungkin. Antrian untuk landing di posisi ditempatkan di daerah mana untuk muter-muter di situ. Jadi kadang juga lebih lama proses antriannya daripada perjalanan kita. Ya karena memang crowded kadang seperti itu. Ini contoh sistem antrian. Nah, bagaimana dengan prosedur antrian? Ya, kita yang pertama adalah kita menentukan sistem antrian yang harus dipelajari. Kita pakai sistem antrian yang modelnya seperti apa. Ya. Kemudian model antrian yang cocok yaitu sistemnya, kemudian model antrian yang cocok, kemudian kita gunakan formula matematis atau model simulasi untuk menganalisis model antrian. Kita analisis dulu apakah dengan model ini bisa menyelesaikan permasalahan itu. Ya. Ada beberapa komponen sistem antrian, yaitu pertama adalah populasi masukan, ya, berapa banyak potensi pelanggan potensial yang masuk ke sistem antrian. Apakah bisa kita definisikan ataukah random atau acak. Ya. Kemudian distribusi kedatangannya itu menggambarkan jumlah kedatangan per unit waktu dan dalam periode waktu tertentu. Karena berturut-turut dalam waktu yang berbeda. Kemudian disiplin pelayanannya, ya apakah first come first serve atau yang datang pertama itu yang dilayani atau acak atau model priority. Priority itu memang ada hal tertentu yang kita dahulukan. Itu model pelayanannya. Kemudian fasilitas pelayanannya, ya itu ada berapa jumlah fasilitas pelayanan? Apakah hanya satu saja? Kalau dalam sebuah sistem namanya single channel, atau lebih dari satu, yang namanya multiple channel. Kemudian bagaimana dengan distribusi pelayanannya? Ya. Kita ingin tahu berapa banyak pelanggan yang dapat dilayani persatuan waktu. Kemudian berapa lama setiap pelanggan dapat dilayani. Kita harus bisa definisikan dulu kira-kira seperti apa. Ini untuk membuat desain sebuah sistem simulasi antrian. Ya, kapasitas sistem pelayanannya. Memaksimumkan jumlah pelanggan yang diperkenalkan masuk dalam sebuah sistem. Ingat, ini sistem itu kita bicara bisa sistem secara offline, bisa bicara secara online ya. Jangan dipaksakan, ini ruangannya hanya muat 20 orang, dibuka pendaftaran nggak usah dibatasi. Ternyata antrinya sampai di luar, kasihan sekali. Jadi harus bisa mengetahui kapasitas sebuah sistem pelayanan. Di sistem komputer juga seperti itu, harus tahu ya, kapasitasnya seberapa besar untuk bisa masuk dalam sebuah sistem pelayanan. Kemudian karakteristik sistemnya harus kita bisa definisikan. Apakah pelanggan akan meninggalkan jika antrian penuh dan seterusnya. Ada notifikasi atau tidak, ya. Jadi jangan sampai sudah mau masuk antri data banyak sekali, ternyata setelah mau di-enter, maaf, data sudah terpenuhi sebagai kasihan. Jadi sudah pelanggan masukkan data, ternyata setelah mau masuk harusnya ada notifikasi awal menginformasikan bahwa kita misalkan ada 500 data masuk, sebelum orang memasukkan itu sudah muncul di depan, sudah melebihi dan seterusnya. Jadi tidak ada proses yang dilakukan orang untuk entry data ke dalam sebuah sistem, sudah tahu, oh ternyata sudah nggak bisa masuk dalam sistem. Jangan sampai kalau sudah masuk, masukkan semua data, nah ternyata kok malah nggak bisa karena memang dalam antriannya sudah penuh. Nah ini persamaannya dalam sebuah sistem antrian, ya nanti bisa Anda coba untuk hitung-hitung ya. Ada N itu adalah jumlah pelanggan dalam sistem, ada P yang probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem, ada lambda dan seterusnya. Dimana ada P besar itu apa itu? Tingkat fasilitas pelayanan, kemudian PN, ada L itu adalah jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem, lagi jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian, ada LQ jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian, W waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem, dan WQ itu adalah waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama menunggu. Ingat, WQ itu berbeda. Artinya jumlah yang diharapkan pelanggan dalam sebuah sistem itu besar dari awal sampai akhir. Sedangkan WQ itu menunggu, jadi proses menunggu ada antrian di suatu pelayanan.
Kita coba latihan sedikit untuk jumlah pelayanan satu ya, single channel model. Model yang memiliki satu channel saja. Itu model yang paling sederhana. Model saluran tunggal atau model sistem yang paling sederhana, MM1. Hanya satu model saja. Ya, ini kita posisikan bahwa populasi inputnya tidak terbatas. Kemudian kita definisikan di awal distribusi kedatangan pelanggan potensial mengikuti distribusi paslon. Anda sudah tahu sendiri distribusi kepuasan seperti apa. Kemudian disiplin pelayanan menggunakan FCFS, apa tadi, first come first serve. Jadi yang siapa yang datang pertama kali dia yang dilayani. Kemudian fasilitas pelayanan terdiri dari saluran tunggal, hanya ada satu saja atau single channel model. Kemudian distribusi pelayanan menggunakan distribusi paslon. Ini distribusi kedatangan yang ini. Kalau ini kedatangan, ini distribusi pelayanan. Kemudian kapasitas sistem diasumsikan tidak kemudian tidak ada penolakan. Jadi semua yang masuk dalam sistem itu akan dilayani nanti. Jadi minimal ada 7 hal yang sudah kita definisikan di awal. Kalau kita ingin menggunakan model paling sederhana, apa populasinya, distribusi kedatangan, distribusi pelayanan, fasilitasnya seperti apa, distribusi pelayanan untuk ya seperti apa, kapasitas sistemnya seperti apa, dan bagaimana jika ada yang datang. Apakah tidak ada penolakan atau ada batasan jumlah yang entry ke dalam, sudah dibereskan di awal dulu. Sebagai contoh seperti ini. PT POM UNS mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu operator. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi paslon yaitu 20 kendaraan per jam. Operator dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam. Dengan waktu pelayanan, setiap mobil mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan operator tersebut adalah MM1, artinya apa? MM1 itu adalah single channel model. Hitunglah tingkat intensitas P-nya. Yang kedua, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian, dan waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem atau menunggu layanan, dan 5 waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya, ada kedatangan mobil 20 per jam, ini adalah mobil antri menunggu, kemudian ini fasilitas pelayanan hanya ada satu pompa bensin itu bisa melayani 25 mobil per jam, ini mobil keluar. Kita akan dapat informasi ini nanti. Ini bisa untuk pertimbangan, kira-kira kita perlu nambah nggak fasilitas pelayanannya, hanya ada satu aja atau tambah 2 pompa atau 3 pompa dan seterusnya. Ya. Nah, dari persamaan-persamaan yang sudah kita definisikan di depan tadi, ya lambdanya 20, kemudian sini adalah 25, ya, kita tinggal masukkan persamaan yang sederhana sekali. Tingkat intensitas kegunaan pelayanan atau P 0,8, ya. Ini artinya apa? Angka tersebut menunjukkan bahwa operator akan sibuk melayani kendaraan selama 80% dari waktunya. Jadi 20% itu operator bisa melakukan istirahat. Ya, kalau dia bekerja selama 5 jam atau 6 jam, ya 20% dari 5 jam, berarti sekitar 1 jam. Kurang lebih itu bisa istirahat. Itu juga. Jadi itu bagaimana dengan tingkat kecapaian dan sebagainya jadi pertimbangan. Kemudian jumlah kendaraan yang diarahkan dalam sistem rata-ratanya adalah persamaan ini, ya L sama dengan lambda terus lambda. Dan lambda ada 4, artinya apa? Operator dapat mengharapkan 4 mobil yang berada dalam sistem. 4 itu berarti dilihat kalau kita bikin antrian itu 4 mobil cukup atau tidak. Jangan sampai mobil keempat berada di jalan. Jadi pertimbangan. Kemudian apalagi jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Jadi ini dalam sistem ya, itu keseluruhan. Dalam sistem itu dari yang berada menunggu, yang dilayani, nah itu dalam sistem. Sedangkan ini menunggu itu dia dilayani. Ya, menunggu dilayani ada 3,2 kendaraan. 3,2 kendaraan. Jadi 4 ini dalam sebuah sistem ya.
ada yang dilayani. Tapi ini yang menunggu dilayani itu ada 3,2 kendaraan. Jika lebih sedikit, artinya kita merancang sebuah pom bensin yang bisa kendaraan menunggu dilayaninya 3, lebih sedikit. Artinya kalau hanya 3 mobil saja, yang lainnya di luar ya riskan sekali. Waktu yang dihadapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem menunggu. Waktunya kira-kira berapa? Gitu. Ternyata kendaraan menunggu rata-rata sekitar 12 menit. Nah, 12 menit itu waktu yang lama atau tidak? Ada sebuah conclusion nanti. Oh, 12 menit itu termasuk lama itu. Akhirnya orang akan cenderung pindah ke tempat yang lain. Ya, sana aja, sana cuma cepat 7 menit sudah selesai atau bahkan nggak sampai itu. Nah, ini pertimbangan apa? Oh, karena 12 menit pada rata-rata itu orang menunggu enaknya sekitar 7 atau 5 menit, kita tambah 1 pompa lagi biar waktu menunggunya lebih singkat. Tapi pertimbangannya kalau nambah 1 pompa kan tambah tenaga lagi, tambah biaya dan sebagainya. Itu pertimbangan secara detail. Waktu yang diharapkan setiap kendaraan menunggu. Ini waktu dalam sistem ya, dari mulai awal datang sampai keluar. Kalau ini adalah menunggu, artinya menunggu untuk dilayani itu 9,6 menit, hampir 10 menit ya. Hal-hal ini yang perlu kita definisikan di awal dalam merancang sebuah sistem. Ini sistem sederhana ya, dalam sebuah komponensi saja kita bisa tahu kira-kira proses menunggunya berapa lama, nunggu di sistem, menunggu antrian dan seterusnya. Nah, sedangkan itu satu channel, kalau banyak channel itu ada multiple channel model atau MMS. Itu ada jumlah fasilitas pelayanan. Kalau itu ada 3, berarti MM3. Jadi dia punya 3 loket pelayanan. Di sini ada contohnya misalkan seperti ini. Sebuah rumah sakit ya, memiliki ruang gawat darurat yang berisi 3 bagian ruang yang terpisah untuk kedatangan pasien. Saya bisa gambarkan di situ. Ya, setiap ruangan memiliki 1 orang dokter dan 1 orang perawat. Secara rata-rata, seorang dokter dan juru rawat dapat merawat 5 orang pasien per jam. Apabila pasien yang dihadapi hanya luka-luka ringan, mereka dapat melayani 12 pasien per jam. Laporan pihak statistik pasien pada rumah sakit tersebut menunjukkan bahwa kedatangan dan penyelesaian pelayanan mengikuti distribusi Poisson. Kita lihat di sini. Jadi sistemnya MM3 ya, MM3. Karena apa? Karena memiliki 3 bagian ruangan terpisah. Di sini 3 saluran. Nah, kita pakai MM3. Kita definisikan dulu yang diketahui apa saja. Kira-kira pasien datang rata-rata 12 pasien per jam. Pasiennya hanya luka ringan yang dihadapi. Ini belum nanti kompleks ya, ada luka ringan, luka berat sekali dan seterusnya. Luka ringan 12 pasien per jam, luka berat sekali bisa 3 pasien per jam, seterusnya. Itu lebih kompleks lagi. Simulasi. Ya. Ada dokter ini hanya bisa melawat 5 orang. Satu tim mengobati rata-rata 5 pasien per jam. Kemudian pasien menunggu dalam antrian, kemudian pasien keluar. Ini seperti timbangan. Ya. Sama di ruang gawat darurat atau UGD itu. Nah, bagaimana untuk proses perhitungannya tinggal masukkan di bersamanya saja, ya. Jadi dari persamaan yang sudah kita dapatkan, ya ini persamaan untuk tingkat pelayanan setiap fasilitas pelayanan, ya. Ini ada yang pertama adalah ketemu LQ-nya ada menunjukkan bahwa pasien yang menunggu untuk dilayani dalam antrian sebanyak 9,2 pasien. Ini terlalu banyak itu tidak, jadi pertimbangan sebuah mengambil kebijakan di sebuah rumah sakit. Kemudian rata-rata pasien menunggu dalam antrian sekitar 46 menit. Lama atau tidak itu 46 menit itu hampir 1 jam ya menunggu dalam antrian. Kemudian rata-rata menunggu dalam sistem, di dalam antrian dalam sistem keseluruhan sampai dia selesai itu adalah 58 menit. Kemudian yang berada dalam sistem itu bisa sampai 11,6 pasien. Jadi kalau dalam waktu yang sama ada 40 bisa dibayangkan, dia akan menunggu lebih lama lagi. Nah, dari situ kita akan mengenal ada sebuah model network untuk sistem antrian, ada sistem yang sifatnya seri, ya berurutan, atau paralel, ada gabungan seri paralel. Sebagai contoh yang seri itu tadi
antrian di buku pendaftaran, selesai masuk sistem berikutnya ke poli, dari poli masuk ke obat masuk ke pembayaran, itu namanya sistem seri. Ya. Dalam seri itu ada paralel di dalamnya. Misalkan di pendaftaran itu ada antrian, nah, di bagian loket pendaftaran itu ada berapa? Oh, ada 2 atau 3. Ini bisa dikatakan paralel. Ya. Jadi ada seri MM1 seri, ada seri, tapi di dalamnya ada paralel-paralelnya. Ya kalau udah besar sekali, ya ada seri berurutan, misalkan kamu beli tiket offline itu ya di bandara itu dari pengecekan awal dan seterusnya itu ada serinya sampai kamu masuk pesawat, tapi itu ada paralelnya. Ya, pintu masuknya, cek barangnya itu ada beberapa titik, kemudian kamu masukkan untuk beli tiketnya itu ada beberapa loket di situ, kemudian ke atasnya dan seterusnya. Itu ada paralel. Nah, ini depan kita akan bahas berkaitan dengan sistem antrian single server untuk simulasinya. Untuk kali ini kita sampai ke tahap ini. Itulah sekilas berkaitan dengan model simulasi antrian, ya desain sebuah simulasi antrian dan jenisnya masih sangat sederhana. Kita menggunakan contoh single model dan kita menggunakan multi model. Ini masih hitungan matematisnya ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bikin sebuah simulasi menggunakan MATLAB, bagaimana kita menyelesaikan jika angka-angkanya luar biasa. Tadi kan masih angka-angka kecil ya, kita ada sekian panel, ada 6, itu secara offline bisa kita lihat, atau 3. Tapi secara sistem nanti kita bisa punya ratusan ya. Misalkan Anda tahu Alibaba.com. Alibaba.com itu sebuah portal yang melakukan proses jual beli transaksi secara seri dan secara paralel. Dan di Alibaba.com itu sudah ada ribuan bahkan ratusan ribu penjual. Omset dalam sehari itu hitungannya bisa sampai hitungan ratusan miliar. Omset dalam sehari Alibaba itu kan trading yang paling besar seluruh dunia. Itu bagaimana sistem di dalamnya? Bisa Anda bayangkan, ya, satu orang di seluruh dunia beli barang yang jumlahnya terbatas. Siapa yang dilayani dulu, dan secara otomatis harus bisa menghitung biaya pengirimannya. Kemudian kalau dia beli jumlahnya sekian, beratnya sekian, biaya pengirimanya, nanti masuk ke daerah itu harus melalui proses biaya cukai dan sebagainya. Yang kita bayarkan nanti ke penjual itu masing-masing orang berbeda, walaupun harga awal sama, karena jarak dan seterusnya. Yang kita lihat miniaturisasinya kan di Tokopedia dan sebagainya. Tapi di Alibaba lebih besar lagi, bisa dibayangkan kalau itu tanpa kita bikin sebuah simulasi, kan menjadi sebuah, dan bahaya sekali kan, bisa bottleneck, itu bisa urusannya kaitannya dengan hukum gitu. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Silakan Anda pelajari lagi lebih detail. Nanti ada latihan-latihan yang bisa Anda selesaikan. Cukup sekian, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.